Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Wang Lin berpikir sedikit, dia menunjuk ke arah roh Teng Li dan mulai menyerapnya. Semangat Teng Li mulai membengkak dan bergejolak. Kemudian, bola darah dengan cepat melonjak dan melebur ke dalam roh. Lambat laun, roh itu mulai menyusut dan bola daging serta tulang pun ikut melebur ke dalam kabut roh. Semangatnya telah banyak berubah. Sekarang itu adalah cincin sempit yang melayang di udara, memancarkan cahaya lembut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia sudah berada di langkah terakhir. Dia menjadi lebih fokus saat dia menempatkan jiwa ke dalam ring. Setelah sekian lama, cincin itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat menggigit ujung lidahnya dan kekayaan darah. Saat darah menyentuh cincin, terdengar suara mendesis dan semua darah langsung menghilang. Setelah cincin itu menyatu dengan darah, cincin itu mulai bergetar. Cincin itu mulai mengeluarkan tekanan yang kuat dan semua makhluk hidup dalam jarak 1 kilometer dari Wang Lin merasakan perubahannya. Beberapa aura kuat muncul dan dengan cepat menyerang Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak memasukkan mata. Dia memegang tangan dan cincin itu dengan cepat menyatu ke dadanya. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan wajahnya menjadi merah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan seperti anak panah saat dia dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Tidak lama setelah dia pergi, seekor ular piton raksasa tiba-tiba mengangkat kepalanya. Setelah mencium area tersebut, terlihat ekspresi bingung. Setelah dia tenang, dia berbalik dan pergi. Setelah itu, kira-kira setinggi 10 kaki tiba secepat kilat. Ia masuk ke dalam lubang di pohon dan mencari beberapa saat, lalu pergi dengan perasaan kecewa. Beberapa binatang yang lebih kuat datang untuk memeriksanya, tetapi mereka semua terjebak dalam kebingungan. Wang Lin berlari melewati hutan dengan tubuhnya yang dipenuhi energi spiritual. Selain itu, saat ia berlari, cairan hitam berbau busuk keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Wang Lin merasa tubuhnya seperti terkoyak, jadi dia mengerutkan kening dan berhenti. Setelah berjalan berputar-putar, matanya bersinar dan dia mengaktifkan teknik dengan sejumlah besar energi spiritual di tubuhnya. Tanah di tanah berpindah ke samping seolah ada dua tangan raksasa yang mendorongnya. Segera, jurang maut muncul di tanah. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin melompat ke dalam lubang. Kemudian, tanah tersebut dipindahkan kembali ke dalam lubang dan semuanya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Duduk bersila di bawah tanah, Wang Lin memusatkan perhatiannya untuk mengatur energi spiritual dalam tubuhnya. Tubuhnya terus berubah menjadi yayasan pendirian. Dengan keheningan berada di bawah tanah dan tidak ada yang mengganggunya, Wang Lin memulai pelatihan pintu tertutupnya yang ketiga. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Tanah di atas tempat Wang Lin melakukan pelatihan pintu tertutupnya sekarang ditutupi lapisan daun yang membusuk dengan serangga beracun merayap di dalamnya. Pada hari ini, tanah tiba-tiba berguncang dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dedaunan. Daun-daun yang mati disingkirkan, diikuti oleh lapisan tanah dari tanah saat sesosok gelap muncul dari dalam lubang. Saat sosok itu muncul, semua serangga mengeluarkan jeritan ketakutan saat mereka mundur dengan cepat. Teknik mencuri fondasi ini sungguh misterius. Saya akhirnya mencapai yayasan pendirian. Sosok gelap ini adalah Wang Lin. Tatapan Wang Lin seperti listrik dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi spiritual yang kuat. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan lampu hijau yang berubah menjadi pedang terbang hijau. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat tangannya dan sarung pedangnya terbang keluar saat dia bergumam, setelah 2 tahun menyempurnakan sarung pedang, itu hampir sepenuhnya menjadi milikku. Saat digunakan dengan pedang terbang, efeknya pasti sangat kuat. Setelah menyingkirkan pedang dan sarungnya, dia merenung sejenak. Kemudian, dia menyentuh manik di dadanya dan berpikir, si Tunan menggunakan terlalu banyak Nascent Soul Essence 2 tahun lalu ketika dia membantuku melarikan diri dari Teng Li. Dia juga membacakan mantra yang mencegah Teng Huayuan menemukanku. Dia sudah tidur selama lebih dari setahun dan saya tidak yakin kapan dia akan bangun. Untung aku sudah menghafal metode Underworld Ascension.
Sekarang saya hanya perlu mencari tempat dengan banyak energi yin untuk mempraktikkannya. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyebarkan akal sehatnya. Tiba-tiba ia bergerak ke utara hingga tiba di sebuah sungai dan menghanyutkan seluruh kotoran hitam di tubuhnya. Setelah akhirnya membersihkan semua kotoran, dia merasa sangat segar. Duduk di atas batu dekat sungai, dia mengingat kembali pengalaman mendekati kematian sebelumnya dan merasakan banyak penyesalan. Dia tidak tahu apakah Zhang Hu masih hidup atau tidak. Dia berdoa agar Zhang Hu berhasil selamat. Sambil menghela nafas, Wang Lin menyingkirkan pikiran itu saat dia mulai merenung. Setelah waktu yang lama, Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanannya dan menembakkan seberkas cahaya putih. Saat cahaya putih muncul, warnanya mulai berubah. Ia berubah dari putih menjadi abu-abu dan warnanya berangsur-angsur menjadi gelap saat ia terbang dengan cepat ke arah barat. Wang Lin tercengang. Teknik ini adalah sesuatu yang diajarkan si Tunan padanya. Itu digunakan untuk mencari tempat dengan energi yin yang sangat kuat. Semakin gelap warna cahayanya, semakin dekat dia ke tempat dengan energi yin yang ekstrim. Jika lampunya hitam, berarti dia sudah menemukan tempat itu. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin dengan cepat mengejar cahaya yang sudah berubah menjadi abu-abu. Cahaya menjadi semakin gelap. Ketika warnanya menjadi hitam, tiba-tiba roboh dan menghilang. Tiba-tiba, Wang Lin berhenti. Dia menatap tercengang ke kejauhan. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di hadapannya dia adalah reruntuhan yang tak ada habisnya. Sejauh mata memandang, ada bangunan runtuh dan pepohonan. Keruntuhan itu ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhi tumbuhan dengan binatang-binatang kecil berlarian melewatinya, sesekali mengeluarkan pekikan. Ada retakan di tanah yang tampak seperti melahap kehidupan di permukaan. Puing-puing logam dalam jumlah besar bercampur dengan tumbuh-tumbuhan hijau yang tumbuh memberikan kesan kehancuran. Suasana yang mencekam tentu membuat hati siapapun bergidik. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar tercengang saat menatap reruntuhan itu. Tepat pada saat itu, dari dalam salah satu menara di reruntuhan, sebuah pilar cahaya putih melesat keluar. Wang Lin terkejut. Ekspresinya berubah saat dia menoleh ke arah hutan terdekat. Dia melihat seekor binatang kecil berlumuran darah merangkak menuju tempat pilar cahaya putih mendarat. Ada luka yang cukup dalam hingga tulang di kaki kanannya terlihat. Saat berjalan, ia meninggalkan jejak darah. Setelah sekian lama akhirnya sampai di bawah pilar cahaya putih dan menjerit kegirangan. Hanya dalam beberapa detik, luka di kakinya telah sembuh dan binatang kecil itu sembuh total. Ia dengan senang hati mengguncang tubuhnya sebelum meninggalkan pilar dan menghilang di kejauhan. Saat ini, pilar lampu masih menyala. Wang Lin menatapnya dengan ekspresi tercengang. Tepat pada saat itu, pilar itu larut menjadi bintik perak yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin menatap lokasi itu dan terus mengamati. Setengah jam kemudian, pilar cahaya muncul kembali. Siklus ini berlanjut beberapa kali. Setelah menontonnya sepanjang hari, Wang Lin akhirnya bisa mendapatkan wawasan. Menurut penilaian Wang Lin, pilar cahaya ini ada hubungannya dengan sinar matahari. Tampaknya berupa reruntuhan, masih ada beberapa harta karun yang masih berfungsi. Setelah menyerap cahaya yang cukup, ia akan mengaktifkan kemampuannya. Dan sepertinya banyak binatang buas yang mengetahui efek penyembuhan dari pilar cahaya. Pada hari itu, Wang Lin melihat tidak kurang dari 20 binatang buas yang terluka berjalan menuju pilar. Melihat hari mulai gelap, Wang Lin menghitung pilar terakhir akan segera muncul. Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu ke depan dan memasukkan tangannya ke pilar cahaya. Dia merasakan udara yang sangat hangat mengalir melalui cahaya. Ini bukanlah perasaan kekuatan spiritual, tapi sesuatu yang belum pernah dirasakan Wang Lin sebelumnya. Sambil perlahan merasakan aliran udara, mata Wang Lin berbinar. Dia memotong lengannya dan memasukkannya ke dalam pilar cahaya. Dalam sekejap mata, lukanya sembuh. Wang Lin merenung sejenak. Tanpa sepatah kata pun, dia bergerak ke dalam reruntuhan dan tiba di depan sebuah menara besar. Ini adalah reruntuhan menara silinder raksasa. Dilihat dari luar, terlihat jelas sebagian menara telah runtuh. Namun, meski hanya dengan reruntuhannya saja, terlihat jelas betapa megahnya tempat itu dulu. Dua patung raksasa memegang pedang berdiri dan di atasnya ada sebuah menara setinggi sekitar 30 meter. Wang Lin menatap reruntuhan itu.
Pikirannya tidak bisa tidak membayangkan momen ketika menara yang dulunya megah ini terbelah menjadi dua dan sebagian jatuh menimpa kedua patung tersebut. Pilar cahaya tersebut berasal dari manik batu yang berdiameter sekitar 2 meter di puncak menara. Sambil berdiri di samping manik batu, Wang Lin mulai ragu. Manik batu itu terlalu besar dan tidak mudah dipindahkan. Dia juga tidak yakin bagaimana manik batu itu bisa sembuh. Dia takut jika dia melepasnya, itu akan menghentikan kerjanya. Setelah memikirkannya lagi, dia tidak bertindak sembarangan, tapi malah mulai mengamati area tersebut. Lambat laun, ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Setelah memeriksa area tersebut, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Di beberapa reruntuhan yang terpelihara dengan baik, terdapat barang-barang porselen yang masih utuh. Beberapa di antaranya bahkan mengandung zat hitam. Langit semakin gelap sekarang. Wang Lin segera meninggalkan reruntuhan. Saat langit benar-benar gelap, Wang Lin tiba kembali di hutan. Dia kembali menatap reruntuhan dengan mata bersinar. Wang Lin tiba-tiba menebak dengan pembohong. Suatu hari, ketika sebuah keluarga sedang makan malam, bencana melanda. Tanpa masyarakat mempunyai waktu untuk bereaksi, seluruh kota menjadi hancur. Pada titik ini, serpihan energi dingin datang dari sekitarnya. Energi ini menjadi semakin padat, hingga terasa seperti berbentuk padat. Melihat sebagian besar pendukungnya di sini, saya khawatir populasi kota ini setidaknya berjumlah 10 juta. Kuburan 10 juta orang seharusnya menjadi salah satu tempat terbaik untuk mengembangkan metode peningkatan dunia bawah. Situ Nan menjelaskan dengan sangat rinci tentang tempat-tempat dengan yin ekstrim selama pelatihan tertutup Wang Lin. Ada 4 jenis tempat yin yang ekstrim. Mereka adalah yin surgawi, yin bumi, yin misteri, dan yin dunia bawah. Dunia bawah yin adalah yang paling mudah ditemukan. Semakin banyak kematian di suatu tempat, semakin banyak kematian yin yang ada. Misteri yin agak sulit, itu hanya muncul di tempat yang sangat dingin. Bumi yin bahkan lebih sulit dan sepenuhnya bergantung pada hosting untuk diposting. Bagaimanapun, yin bumi adalah yin yang dipancarkan dari jurang di dalam bumi. Adapun surga yin, pada dasarnya mustahil ditemukan. Untuk menemukan surga yin, suatu tempat harus memiliki yin dunia bawah, yin misteri, dan yin bumi pada saat yang bersamaan. Jika ketiganya bersatu, mereka akan berubah menjadi surga yin. Semakin tinggi kualitas yin, semakin banyak manfaat yang didapat bagi pemiliknya. Wang Lin segera membentuk segel dengan tangannya dan dia mulai melantunkan mantra. Tiba-tiba, bintik-bintik cahaya merah berkumpul di hadapannya hingga membentuk bola cahaya merah. Ini adalah teknik yang khusus dibuat untuk menguji kualitas yin. Berdasarkan warna cahayanya, seseorang dapat menentukan jenis yin yang ada. Bola itu bisa menjadi ungu, hitam, perak, atau merah, masing-masing cocok dengan surga, bumi, misteri, dan dunia bawah yin. Situ Nan juga telah menjelaskan bahwa bahkan di antara jenis yin ekstrim yang sama, terdapat 4 kualitas yang berbeda yaitu yin biasa, baik, padat, dan ekstrim. Setiap level dibagi menjadi 10 peringkat juga. Secara umum, mencapai peringkat biasa 3 sudah cukup untuk mengembangkan metode kenaikan dunia bawah. Memiliki peringkat biasa 8 sudah cukup untuk mempercepat budidaya. Setelah bola cahaya merah muncul, menjadi semakin terang. Akhirnya bersinar 5 kali. Wang Lin menyentuh dagunya. Bersinar 5 kali berarti tempat ini memiliki peringkat 5 dunia bawah yin biasa. Setelah merenung sejenak, dia berjalan menuju pusat pendingin tanpa berkata apa-apa. Energi yin di sekitarnya menjadi lebih padat saat dia berjalan mendekati pusat. Energi yin yang begitu padat, membuatnya terasa seperti sedang berjalan di bawah air. Hanya beberapa ratus langkah dan dia sudah merasa tidak bisa bernapas. Bola cahaya menjadi semakin terang saat mengikuti Wang Lin. Area ini berada pada peringkat 8 biasa. Wang Lin tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan beberapa ratus meter lagi, sampai dia tiba di depan menyembunyikan manik batu raksasa. Dia tidak bisa lagi melanjutkan ke depan. Sepotong energi yin memasuki tubuhnya. Pembuluh darahnya mulai terasa sakit dan dia mulai kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Pada titik ini, bola merah terbelah menjadi 2 dengan keras. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa ini berarti tempat ini telah mencapai kualitas bagus peringkat 1. Menurut informasi yang dikumpulkan Wang Lin saat mengamati pada siang hari,
dia tahu bahwa dia mungkin belum sampai ke 10.000 jalan masuk. Dan semakin dalam dia pergi, semakin kuat energi yin jadinya. Ini benar-benar tempat terbaik untuk cocok ditanam. Wang Lin perlahan mundur hingga dia berada di lokasi peringkat 5 biasa. Ini adalah lokasi yang menetapkan Wang Lin sebagai tempat paling cocok untuk tubuhnya saat ini. Kepadatan energi yin untuk metode peningkatan dunia bawah harus ditingkatkan secara bertahap. Ini adalah hal yang terus ditekan oleh si Tunan sebelum dia pergi tidur. Wang Lin berpikir sedikit. Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai bersandar. Dalam pemikirannya, instruksi si Tunan untuk metode kenaikan dunia bawah menggema. Metode peningkatan dunia bawah ini dapat dibagi menjadi 9 lapisan. Setiap 3 lapisan, satu dapat membentuk inti dingin. Setelah level ke-9 selesai dan inti ketiga menyatu, ada kemungkinan tertentu untuk langsung masuk ke tahap formasi inti. Ini adalah alasan terbesar Wang Lin bertekad untuk mendorong metode kenaikan dunia bawah. Si Tunan juga memilih ini karena paling cocok untuk Wang Lin dan akan meningkatkan level pukulannya paling cepat. Tentu saja ada metode yang lebih cepat, seperti mencuri inti, tetapi dengan tingkat kerusakan Wang Lin saat ini, mencoba menangkap seorang kenalan formasi inti tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Inti dingin dari metode kenaikan dunia bawah bergantung pada kebangkitan meridian. Kebangkitan meridian adalah proses yang harus dilalui oleh siapapun yang menanamkan metode kenaikan dunia bawah. Ada 3 kebangkitan meridian utama dalam metode kenaikan dunia bawah. Mereka adalah Dantian, Laut Qi, dan meridian leluhur. Saat salah satu dari 3 meridian terbangun, inti dingin terbentuk. Saat inti dingin terbentuk, energi spiritual dalam tubuh seseorang akan menjadi dingin. Adapun tingkat keberhasilan kebangkitan meridian sangat terkait dengan kualitas yin. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika dia membuka matanya lagi, cahaya muncul dan energi yin dengan cepat menyebar. Saat matahari muncul, semua energi yin lenyap. Wang Lin berdiri. Karena dia memutuskan untuk menyimpannya di sini, dia harus mencari tempat tinggal. Dia melihat sekeliling dan menguncinya pada rumah runtuh di sekelilingnya. Dengan lambaian tangan skema, semua puing dan puing samping, membersihkan area kecil. Setelah menyelesaikan semuanya, Wang Lin duduk di area tengah yang telah dibersihkan. Dia mengeluarkan sebuah buku dan mulai membaca dengan cermat. Ini adalah buku tentang formasi yang dia dapatkan di kota keluarga Teng untuk batu roh kualitas menengah 2 tahun lalu. Sebelumnya, dia hanya membalik-balik buku dan menemukan bahwa ada informasi yang sangat rinci tentang pengaturan dan pengendalian formasi di dalamnya. Setelah menghafal semua informasi dalam buku tersebut, Wang Lin mulai merenung. Tangannya terus bergerak saat tanpa sadar dia menarik sesuatu di udara. Hari berlalu dengan cepat dan sekarang sudah senja. Wang Lin menghela nafas dan membuka matanya. Dia bergumam, formasi sangat dalam dan kompleks. Meskipun formasi dalam buku ini hanya beberapa yang sederhana, saya masih membutuhkan waktu seharian penuh untuk memahaminya. Formasi ilusi dalam buku ini sangat kompleks. Hal ini sangat bergantung pada prediksi, dan semakin jauh Anda memprediksi, semakin sulit jadinya. Merasa tidak berdaya, dia menyerah untuk mencoba mencari tahu cara kerjanya dan hanya mencobanya. Dia mengaktifkan teknik atraksi dan memindahkan batu ke suatu tempat di luar ruangan. Mengikuti instruksi dengan seksama, Wang Lin berhasil membuat formasi sederhana yang disebut formasi kebingungan kecil. Formasi ini terlalu kasar dan sederhana, bahkan tidak memiliki jumlah minimum bendera formasi. Wang Lin tersenyum pahit sambil melihat ke bebatuan, lalu ke buku. Dia membuat beberapa penyesuaian dan formasinya akhirnya terlihat seperti yang ada di buku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel yang diinstruksikan. Kemudian, kabut tiba-tiba muncul dan menutupi area sekitarnya. Wang Lin menatap kabut dan tersenyum pahit. Formasi ini mungkin menipu beberapa manusia, tetapi tidak akan berpengaruh apapun terhadap kultivator, jadi tidak akan melindunginya saat dia berkultivasi. Setelah merenung sejenak, Wang Lin bergumam, jika satu tidak cukup, maka saya akan meletakkan 2. Jika ada, saya hanya bisa meletakkan semua formasi di buku. Ini akan mempunyai efek yang kurang lebih. Dengan itu, Wang Lin menggunakan teknik atraksinya dan memindahkan bebatuan di area tersebut. Setelah bermain dengan beberapa formasi lagi, malam kembali datang. Wang Lin duduk bersila di tanah.
Saat energi yin muncul, dia menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangannya di atas lutut, dan mulai berkultivasi. Metode pernafasannya 1 panjang, 5 pendek. 1 panjang berarti dia menarik napas sangat panjang dan 5 pendek berarti ketika dia menghembuskan napas, waktunya hanya saat dia biasa menarik napas. Ini adalah cara tercepat untuk menyerap energi yin. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia menyerap energi luar untuk berkultivasi. Dalam 2 tahun terakhir, dia selalu menggunakan cairan spiritual di dalam surga yang menentang manik, jadi itu semua adalah penyerapan internal. Energi yin ini pada dasarnya sama dengan energi spiritual. Wang Lin telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi dia sangat terbiasa dengan ini, tetapi dia segera menyadari perbedaannya. Ketika dia menyerap energi spiritual, selalu ada lapisan yang menghalangi energi spiritual tersebut memasuki tubuhnya. Bahkan ketika itu masuk, sejumlah besar akan hilang sebelum dia bisa menyerapnya. Namun, hal ini tidaklah sama. Lapisan tipis itu sudah tidak ada lagi dan energi yin memasuki tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Selain itu, tubuhnya terasa berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar energi yin yang masuk ke tubuhnya diserap, tidak seperti sebelumnya. Wang Lin merenungkan hal ini sebentar dan dia menemukan 3 kemungkinan jawaban. Salah satunya adalah energi yin berbeda dari energi spiritual dan lebih cocok untuk dia kembangkan. Kedua, penggarap yayasan pendirian menyerap energi spiritual lebih cepat daripada penggarap kondensasi Qi. Ketiga, setelah menyerap sebagian dari akar roh Tengli, bakatnya sendiri meningkat pesat. Adapun jawaban mana yang benar, Wang Lin tidak mengejarnya lagi dan malah memfokuskan pikirannya pada kultivasi. Pada awalnya, Wang Lin merasa sangat tidak nyaman karena sifat dingin dari energi yin. Ketika dia menyerap energi yin, energi itu akan segera masuk ke dalam tubuhnya dan masuk ke organ-organnya. Rasa dingin yang keluar dari dalam tubuhnya membuatnya menggigil. Ini benar-benar kebalikan dari bagaimana rasanya menyerap energi spiritual. Yang satu memberi Anda perasaan yang sangat hangat dan nyaman sementara yang lain membuat Anda merasa seperti dibekukan. Saat Wang Lin menyerap lebih banyak energi yin, tangan dan kakinya menjadi dingin. Kemudian, darahnya mulai mengental dan bahkan detak jantungnya melambat. Frost mulai muncul di alis, rambut, dan seluruh pori-pori di tubuhnya. Gelombang dingin datang dari dalam tubuhnya dan menyatu sempurna dengan lingkungan sekitar. Waktu berlalu. Saat matahari terbit dan energi yin menyebar, kelopak mata Wang Lin bergetar saat dia membuka matanya. Dia menghembuskan nafas gas putih. Setelah semalaman berkultivasi, sejumlah kecil energi yin muncul di dantiannya. Massa kecil ini berputar perlahan, melepaskan energi yin. Energi spiritual di tubuhnya tidak menolak kumpulan energi yin ini. Mereka mengabaikan satu sama lain dan tidak berinteraksi. Menyentuh kedalamannya, Wang Lin menyimpulkan, saya akhirnya mengerti mengapa ini disebut metode kenaikan dunia bawah. Metode kenaikan dunia bawah membuat seseorang memasuki kondisi hampir mati saat terjaga. Seseorang menggunakan keadaan hampir memasuki dunia bawah untuk memudahkan tubuh menyerap energi yin. Namun, jika terjadi kesalahan, seseorang mungkin benar-benar masuk ke dunia bawah. Faktanya, bahkan di negara peringkat 6, tidak banyak orang yang berani mengembangkan metode Underworld Ascension. Situ Nan adalah salah satu dari sedikit orang yang berhasil mengembangkan metode ini. Bahkan di antara semua pembudidaya iblis di negara peringkat 6, ini masih dianggap sebagai metode yang aneh. Alasan mengapa teknik ini dianggap aneh adalah karena perubahannya yang terlalu besar. Bagi sebagian orang, perubahan itu bagus bagi para pemiliknya, sedangkan bagi yang lain, perubahan itu berarti kematian. Wang Lin mulai tinggal di biara. Setiap malam, dia mengolah dan menyerap energi yin. Sebulan telah berlalu. Selama bulan ini, selain mengolah metode kenaikan dunia bawah, Wang Lin juga memperhatikan bahwa manik yang melawan surga dapat menghasilkan cairan roh di sini. Namun, kekuatan yang terkandung dalam cairan roh bukanlah kekuatan spiritual, melainkan kekuatan yin. Hasilnya, Wang Lin memperoleh lebih banyak pemahaman tentang manik-manik tersebut. Wang Lin mulai mengumpulkan cairan roh yin. Tengah malam adalah saat cairan roh yin paling banyak muncul. Setelah meminum cairan roh yin, dia menyadari bahwa meskipun mengandung banyak energi yin, dibandingkan dengan energi spiritual dalam cairan roh normal, tingkatnya tidak sama.
Jika membandingkan keefektifan cairan roh yin dengan cairan roh normal, maka itu hanya setingkat merendam manik dalam air salju. Itu jauh dari cairan roh murni. Wang Lin tahu bahwa secara gamblang, metode kenaikan dunia bawah adalah tentang seberapa banyak energi yin yang dapat diserap seseorang. Semakin banyak yang terserap, semakin kuat jadinya. Hasilnya, Wang Lin memasuki surga yang menghalangi ruang manik untuk menampung dengan cairan roh yin di siang hari. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin mulai menyerap lebih banyak energi yin. Setiap kali dia berkultivasi, dia perlahan-lahan akan menyatu dengan energi yin di sekitarnya. Setiap kali, detak jantungnya melambat hingga menjadi sangat lemah, seolah-olah jantungnya berhenti. Bahkan ada beberapa kali detak jantungnya hampir berhenti, namun ia berhasil bertahan. Suatu pagi, Wang Lin terbangun dari kesurupannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya telah menyerap banyak energi yin. Saya seharusnya bisa membuat terobosan pertama sekarang." Tiba-tiba, dia menatap formasi kabut di sekitarnya dan menunjukkan ekspresi bingung. Dia melambaikan lengan bajunya dan jalan terbuka di dalam kabut. Wang Lin keluar dan beberapa tanda dalam yang masuk jauh ke dalam reruntuhan. Dia ingat ada beberapa binatang buas terluka yang tidak bisa bertahan sambil menunggu pilar cahaya. Tapi sekarang, bangkai binatang buas itu telah hilang. Mereka sepertinya terseret ke dalam reruntuhan. Mungkinkah masih ada orang di dalam reruntuhan? Sebuah pemikiran dingin memasuki pikiran Wang Lin. Ketika orang ini datang untuk menyeret mayatnya pergi, kenapa dia tidak menyadarinya? Mata Wang Lin menjadi lebih serius. Dia dengan cepat memeriksa sekeliling kamarnya dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda serangan terhadap formasinya. Dia mengelus dagunya. Kemudian, tubuhnya melesat seperti kilat ke dalam hutan dan kembali dengan dua bangkai binatang. Setelah melemparkannya ke samping, dia kembali ke formasinya dan menembakkan cahaya putih. Kabut formasi menjadi lebih tebal dan suara gemuruh terdengar di dalam kabut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin masih merasa tidak nyaman, seolah ada bayangan raksasa yang menjulang di atasnya. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang dan menyebarkan akal sehatnya. Dia meminum cairan roh yin dan mulai berkultivasi sambil dengan waspada memperhatikan sekelilingnya. Malam tiba. Pada malam ini, Wang Lin tidak menyerap energi yin apapun, tetapi memusatkan perhatiannya pada sekelilingnya. Dia menyebarkan akal ilahi hingga jangkauan maksimalnya. Dia bahkan bisa merasakan sehelai rumput bergerak ratusan meter jauhnya. Dia memberi perhatian ekstra pada kedua bangkai itu. Dia ingin melihat makhluk seperti apa yang tinggal di reruntuhan dan akan datang ke sini pada malam hari. Waktu perlahan berlalu. Tengah malam semakin dekat dan energi yin menjadi sangat padat. Wang Lin tidak berkultivasi, tetapi dengan hati-hati memperhatikan sekelilingnya. Di area kesadaran ilahinya, suasananya benar-benar sunyi. Kedua bangkai itu mulai menumpuk embun beku berkat energi yin yang masuk ke dalamnya. Bahkan hutan di luar reruntuhan pun sunyi senyap. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin menyebarkan akal sehatnya di malam hari. Sebelumnya, bahkan pada larut malam, seperti ini, akan ada beberapa teriakan dari binatang buas. Ini adalah pertama kalinya suasana senyap ini. Tiba-tiba, ekspresi Wang Lin berubah saat energi yin di reruntuhan mulai bergejolak. Matanya terfokus pada energi yin saat dia mencibir dan memperhatikan dengan mata dingin. Dia melihat bahwa setelah gangguan energi yin di reruntuhan, sesosok tubuh dengan cepat muncul. Kecepatan sosok itu terlalu cepat. Perasaan ilahi Wang Lin hanya melihat bayangan sebelum kedua bangkai itu menghilang. Wang Lin terkejut. Saat sosok itu pertama kali muncul, dia melihat seperti apa rupanya. Itu adalah makhluk humanoid dengan kulit biru. Kulit orang itu dipenuhi simbol-simbol aneh. Selain itu, ada 9 kertas kuning berukuran setengah inci yang ditempel di berbagai bagian tubuh orang tersebut. Orang aneh ini membuat Wang Lin sangat terkejut. Orang aneh itu muncul lagi. Dia berdiri di luar formasi Wang Lin dengan ekspresi berpikir. Orang aneh itu mundur beberapa langkah. Dia menatap kabut dengan keraguan di matanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengitari kabut sekali. Wang Lin memusatkan perhatiannya untuk mengamati orang aneh itu dan tidak menyerang. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan orang aneh ini. Setelah orang aneh itu mengitari formasi kabut sekali, dia memperlihatkan ekspresi penasaran. Kemudian, ia masuk ke dalam formasi.
Saat dia memasuki formasi, niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan cahaya putih melesat ke dalam formasi. Kabut dengan cepat bergerak seolah sedang mendidih. Tak lama kemudian, suara pecahan batu terdengar saat formasi dipecah satu per satu. Kepadatan kabut juga berkurang. Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan lampu hijau. Saat lampu hijau muncul, ia menyala seperti kilat. Dengan ledakan, lampu hijau menerpa orang asing itu, menyebabkan dia mengeluarkan raungan marah. Sebuah kekuatan dahsyat menyebar, menghempaskan semua batu ke udara dan mengubahnya menjadi debu. Saat kabut menghilang dengan cepat, orang aneh itu melihat Wang Lin. Matanya merah saat dia berjalan menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia menggerakkan tangan kanannya ke udara dan pedang hijau muncul di belakang orang aneh itu. Pedang itu menembus jantung orang asing itu dan darah biru keluar dari dadanya. Saat darah muncul, darah itu berubah menjadi kristal es dan jatuh ke tanah. Orang aneh itu mengeluarkan erangan menyakitkan saat ia dengan cepat mundur beberapa langkah, memperlihatkan ekspresi ngeri. Hati Wang Lin tenggelam. Orang aneh itu menerima serangan dari pedang terbang dan masih bisa bergerak setelahnya. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia menamparkan tas pegangannya dan sarung pedang kuno muncul di tangannya. Pedang terbang hijau dengan cepat memasuki sarung pedang. Dari jalan, pedang hijau dengan cepat berubah dari hijau menjadi biru, lalu biru menjadi hitam. Pedang itu meninggalkan sarungnya dan dengan cepat menebas ke arah orang asing itu. Orang aneh itu melihat pedang hitam itu dan menunjukkan ekspresi ngeri. Saat dia hendak mundur, pedang hitam itu melesat ke depan dan menusuk dadanya. Serangkaian ledakan terjadi di dalam tubuh orang aneh tersebut, menyebabkan dia terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Setelah pedang terbang itu ternoda oleh darah orang asing itu, pedang itu tersangkut di dalam tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras Wang Lin ingin bergerak, ia tidak mau bergerak. Ia bahkan kehilangan kemampuannya untuk berteleportasi. Terkejut, niat membunuh Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia melihat sebelumnya bahwa saat pedang terbang itu menusuk orang asing itu, simbol aneh di tubuhnya bersinar. Dia jelas menggunakan semacam teknik untuk memblokir serangan itu. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan jimat kuning yang dia dapatkan dari Zhang Hu. Tiba-tiba, murid Wang Lin menyusut. Dia melihat tubuh orang aneh itu berputar dalam sudut yang tak terbayangkan di udara dan mendarat di tanah. Ada luka besar di dadanya yang mengeluarkan banyak darah biru. Simbol-simbol di tubuhnya berkedip-kedip dengan kacau. Saat simbolnya berkilau, lukanya pulih dengan cepat. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata. Dia memuntahkan seteguk kekuatan spiritual ke dalam jimat kuning itu. Jimat kuning itu meledak menjadi api hitam yang panas dan mengenai area luka orang asing itu. Orang aneh itu menjerit kesakitan saat tubuhnya ditusuk lagi. Masih belum mati, hati Wang Lin tenggelam. Bahkan setelah menerima kerusakan sebesar ini, dia masih hidup. Apa yang membuat Wang Lin sedikit tenang adalah setelah serangan jimat itu mendarat, pedang itu mampu melepaskan diri dan kembali ke sisinya. Mata orang asing itu menunjukkan ekspresi kesusahan. Tiba-tiba, dia merobek salah satu dari 9 kertas kuning itu. Saat kertas kuning itu robek, gas hijau keluar dari seluruh tubuhnya dan mengelilinginya sepenuhnya. Wajah Wang Lin menjadi muram. Tanpa ragu-ragu, dia memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya dan menekannya ke bawah. Dari jalan, pedang itu dengan cepat berubah dari hitam menjadi merah. Jalannya adalah batas seberapa jauh Wang Lin bisa mendorong pedang ke sarungnya. Dengan tahap awal budidaya yayasan pendirian dan pedang setelahnya. Dalam perjalanan menuju sarung pedang, dia bisa melakukan perlawanan terhadap para penggarap yayasan pendirian tahap menengah. Tepat pada saat itu, gas hijau yang mengelilingi orang aneh itu dengan cepat diserap oleh tubuhnya. Ketika dia muncul lagi di hadapan Wang Lin, tubuhnya baik-baik saja, tanpa sedikit pun luka. Dia menatap Wang Lin dengan kebencian di matanya. Namun, dia jelas merasa sangat takut terhadap Wang Lin, terutama karena pedang terbang itu. Siapa kamu? Wang Lin tidak langsung menyerang. Orang lainnya memiliki 9 jimat. Menggunakan salah satu dari mereka memungkinkan orang tersebut pulih sepenuhnya dari kondisi mendekati kematian. Pertarungan ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dimenangkan oleh Wang Lin. Mata Wang Lin berkilat dingin saat dia berkata, "Saya di sini untuk lingkungan hit benar-benar diperlukan, saya tidak ingin bertindak."
Jika kamu mundur dan tidak pernah menggangguku lagi, aku akan melepaskanmu dan melupakan masalah ini. Pria aneh itu mengeluarkan ekspresi bingung dan mengucapkan beberapa kata aneh. Jelas bahwa dia tidak dapat memahami Wang Lin dan Wang Lin tidak dapat memahaminya. Wang Lin sedikit membukakan matanya dan perlahan berpindah ke dinding yang rusak. Pria aneh itu dengan cepat menjadi waspada saat melihat Wang Lin bergerak. Wang Lin membandingkan tangan dengan cepat sambil menggambar di dinding yang rusak. Pria aneh itu tercengang. Saat dia menatap jari Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi pemahamannya. Jari Wang Lin dengan cepat menggambarnya dan kemudian, dengan sayatan sekrup, dia menggambar garis yang memutarnya menjadi dua. Kemudian, Wang Lin menunjuk pria aneh itu dan menunjuk ke bagian kanan gambar, lalu menunjuk dirinya sendiri diikuti oleh sisi kiri gambar. Setelah melakukan semua itu, jari Wang Lin perlahan bergerak ke kiri dan ke kanan meninggalkan bekas di dinding sambil menatap pria asing itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, niatnya jelas. Jika kamu datang ke sisiku lagi, aku akan menyia-nyiakan kekuatan spiritualku untuk membunuhmu. Pria aneh itu terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sambil mengusap dadanya dengan ekspresi ketakutan di matanya. Dia menatap pedang terbang itu dengan ketakutan di matanya dan kekhawatiran kata-kata aneh. Wang Lin mengerutkan kening. Setelah orang aneh melihat bahwa Wang Lin tidak memahaminya, dia dengan cepat menjadi panik dan mulai memutar tangannya. Dia kemudian tiba-tiba kepalanya terbentur dan bergerak ke samping dinding dan meninjunya. Saat dia meninju dinding, simbol di tubuhnya menyala dan dinding itu runtuh. Orang aneh itu mengambil beberapa bagian tembok yang rusak. Dia menatap mereka dengan kenangan di matanya. Dia meletakkan batu-batu itu di tanah, lalu menatap Wang Lin dan berada di beberapa patah kata. Wajah Wang Lin sedikit rileks. Dia meraih udara dan tiba-tiba, semua batu di sebelah orang aneh itu berpindah ke samping dalam urutan tertentu. Kemudian, tangan membentuk segel dan mengeluarkan cahaya. Segera, kabut terbentuk di sekitar kisaran batu tersebut. Wang Lin menatap orang aneh itu dan dengan tenang bertanya, apakah ini batasan yang sedang kamu bicarakan? Orang aneh itu dengan cepat mengungkapkan ekspresi gembira saat dia mengayun tangannya dan memukul dadanya. Tiba-tiba, simbol di tubuhnya menyala dan dia membuka tangan. Tanah tiba-tiba berguncang dan sebidang tanah tempat formasi batuan berada melayang ke udara, meninggalkan lubang besar di tanah. Formasinya melayang kecil di udara seperti gunung kecil di atas kepala orang asing itu. Dia mengangguk ke arah Wang Lin, lalu segera pergi. Setelah menjauh agak jauh, dia berhenti dan berbalik menghadap Wang Lin. Dia berada di sekitar beberapa kata pada Wang Lin dan memberi isyarat sebelum menghilang di kejauhan. Wang Lin menatap sosok orang aneh itu. Bukan karena dia tidak berpikir untuk membunuh pria aneh itu, tapi jimat kuning di tubuhnya terlalu kuat. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin terlibat pertarungan hidup dan mati dengan pria aneh itu. Saat dia memikirkan hal ini, ekspresi tiba-tiba berubah. Pedang itu terbang-terbang ke sisinya saat matanya dipenuhi niat membunuh. Orang aneh itu kembali. Wang Lin menatap sosok di depannya dan berkata, dengan suara dingin, kamu mendekati kematian. Pria aneh itu segera berhenti. Dia sedang memegang benda bulat di tangannya. Dia memegang tangannya dan mencoba menjelaskan. Setelah melihat mata Wang Lin masih dingin, dia melemparkan benda bulat itu ke arah Wang Lin. Wang Lin perlahan mengambil beberapa langkah. Pria aneh itu tidak menggunakan banyak kekuatan, jadi benda bundar itu menghasilkan sedikit dan berhenti di depan Wang Lin. Setelah dia melempar benda itu, pria aneh itu tersenyum ke arah Wang Lin dan pergi. Saat ini, hari masih cerah. Jadi Wang Lin dengan hati-hati melihat ke arah sosok itu. Setelah sekian lama, dia menariknya. Dia berjalan ke benda bulat itu dan melihat ke bawah. Ini adalah manik yang ukurannya hanya 1/10 kepalan tangan. Itu tertutup debu dan bahkan ada beberapa retakan di atasnya. Setelah melihat manik itu sebentar, dia mengeluarkan ekspresi terkejut. Dia mengambil batu dari tanah dan memukul manik itu dengan ringan. Manik itu diputar ke belakang sebentar. Sepotong kekuatan spiritual yang lemah bocor dari manik tersebut. Ini adalah harta karun. Dia tercengang. Dia meraih udara dengan tangan dan manik itu melayang ke udara. Setelah mengamatinya beberapa saat, dia meraihnya dengan tangan tanpa ragu-ragu. Dia menjanjikannya dengan akal ilahi dan memberinya kekuatan spiritual.
Tiba-tiba, asap putih keluar dari manik tersebut. Asap mengepul di atas dan membentuk wujud seorang lelaki tua. Orang tua itu memiliki bulu burung bangau, kulit ayam, paruh elang, dan kepala harrier. Orang tua itu memancarkan aura berbahaya. Dia dengan santai menatap Wang Lin dan mengungkapkan senyuman sarkastik. Dia berkata, apakah kamu berani bertarung dengan orang tua ini? Wang Lin tertegun dan mundur beberapa langkah. Setelah melihat dengan cermat, dia memperhatikan bahwa orang itu hanya berada di lapisan ke-15 kondensasi Qi. Dia menggosok hidungnya, mata berbinar dan dia dengan cepat mengirimkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalam manik batu. Dengan masukan energi spiritual, kekuatan spiritual lelaki tua itu dengan cepat meningkat hingga mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan. Rambut lelaki tua itu bergerak tanpa angin dan tubuhnya mengeluarkan aura pertarungan yang sangat besar. Orang tua itu melayang ke udara dan berkata, apakah kamu berani bertarung dengan orang tua ini? Wang Lin sangat terkejut. Dia tidak tahu apa gunanya manik ini dan memutuskan untuk menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalamnya. Mata lelaki tua itu bersinar terang dan auranya meningkat dengan cepat. Tangannya bergerak, menyebabkan suara gemuruh saat budidaya meningkat ke titik di mana Wang Lin bahkan tidak bisa mengetahui tingkat budidaya orang tua itu. Tingkat pidato orang tua itu sudah mencapai tingkat yang bisa menimbulkan rasa takut hanya dengan sekali pandang. Orang tua itu menghela nafas dan melepaskan aura seorang ahli yang tiada taranya. Dia memegang tangan di belakang punggungnya dan berkata, mereka yang berada di bawah level formasi inti tidak memiliki hak untuk melawan saya. Enyahlah. Wang Lin menarik kekuatan rohaninya dan lelaki tua itu dengan cepat menghilang dan kembali menjadi asap putih. Secepatnya kembali ke manik-manik dan dengan suara berderak, retakan lain muncul di manik-manik. Wang Lin menatap manik batu itu dan tidak bisa mengucapkan kata pun. Dia yakin sepenuhnya akan efek manik batu itu. Manik batu adalah harta magis ilusi dan ilusi yang diciptakannya hampir tidak berbeda dengan kenyataan. Orang tua itu, terlepas dari cara dia berbicara, aura master yang dia pancarkan sempurna, seperti baris terakhir, mereka yang berada di bawah level formasi inti tidak memiliki hak untuk melawan saya. Enyahlah. Aura dan ekspresi telah mencapai puncaknya. Wang Lin percaya bahwa meskipun itu dirinya sendiri, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa itu palsu. Lagi pula, menurut pandangan kebanyakan orang, lelaki tua itu memiliki aura seorang tuan tua. Dan dengan peningkatan budidayanya sendiri, dia dapat memasukkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalam manik dan kekuatan orang tua itu akan meningkat. Ini benar-benar metode terbaik untuk menakut-nakuti orang. Wang Lin menyimpan harta karun itu dan bergumam pada dirinya sendiri, orang biru aneh ini sangat menarik. Dia pasti merasa tidak enak setelah memecahkan formasi kebingungan kecil itu, jadi dia memberiku harta ini. Dari pertukaran kecil ini, dia segera menyadari bahwa orang aneh itu tidak dapat menggunakan harta sihir dan bahwa di dalam reruntuhan, pasti ada lebih banyak harta sihir. Sekarang kota yang hancur ini menjadi harta karun di mata Wang Lin. Tempat ini memiliki cahaya misterius yang menyembuhkan luka, harta sihir ilusi, dan orang berwarna biru yang aneh. Rahasia apalagi yang dimiliki mengusap dagunya. Saat ini, hari masih cerah, jadi dia meletakkan formasinya lagi. Dia duduk di tengah dan meminum cairan roh yin, lalu mulai berkultivasi. 2 bulan berlalu. Pada hari ini, Wang Lin duduk bersila di dalam kamar. Dalam 2 bulan mengolah energi yin yang ekstrim, dia telah mengumpulkan cukup energi untuk mencoba terobosan pertama. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah selesai mempelajari metode Underworld Ascension dan tahu betul bagaimana 3 terobosan besar itu nantinya. 3 titik kunci untuk menerobos adalah Dantain di perutnya, Laut Qi di dadanya, dan Meridian nenek moyang. Ketiga lokasi ini perlu ditembus masing-masing 3 kali untuk membentuk inti dingin. Sederhananya untuk level pertama Dantain harus dibuka dan bila sudah mencapai level 2 maka bukaan pada Dantain harus dihancurkan dan dibuka kembali. Prinsip metode dunia bawah adalah menghancurkan terlebih dahulu, lalu memulihkan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Wang Lin merenung sejenak, lalu memindahkan energi yin di dalam Dantainnya untuk memulai terobosan pertamanya. Di bawah kendalinya, energi yin berputar semakin cepat, menyebabkan rasa sakit yang menusuk di perutnya. Wang Lin sangat akrab dengan teknik ini,
jadi dia tahu bahwa semakin kuat rasa sakitnya, semakin dekat momen terobosannya. Jenis rasa sakit ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Perasaannya seperti seseorang menusuk perutnya dengan pedang dan mengaduknya. Hanya dalam beberapa napas, Wang Lin dipenuhi keringat dingin. Energi yin dengan cepat berubah menjadi pusaran saat ia semakin melebar. Melihat dari luar, perut Wang Lin berubah menjadi hijau dan embun beku mulai berkumpul di sekujur tubuhnya. Wang Lin mengertakkan gigi saat rasa sakitnya semakin parah. Tiba-tiba, energi dingin menyapu seluruh tubuhnya. Pada titik ini, dengan putaran energi yin, sebuah lubang hitam muncul. Saat itu muncul, seluruh energi yin tenggelam ke dalamnya seperti batu di air. Tak lama kemudian, seluruh energi spiritual juga mulai dilahap saat meninggalkan tubuhnya dan memasuki lubang hitam. Perubahan aneh terjadi di dalam lubang hitam. Kekuatan spiritual yang selalu mengabaikan energi yin selama berada di tubuh Wang Lin mulai bertarung dengan energi yin. Kedua energi itu saling bentrok satu sama lain untuk mendapatkan kendali. Secara bertahap, energi yin dan kekuatan spiritual mulai melahap dan bercampur satu sama lain dan membentuk kekuatan spiritual jenis baru yang perlahan berputar di dalam lubang hitam. Lapisan pertama metode Underworld Ascension telah selesai. Meridian di dantiannya siap dibuka. Wang Lin menenangkan dirinya dan berpindah. Energi yin di luar dantiannya menuju dantiannya. Energi yin tidak memasuki dantiannya, tetapi sekitarnya dan mulai masuk ke dalam lubang hitam. Meskipun setiap serangan ada yang hilang, energi yin menjadi semakin ganas karena terus mengisi dantiannya seolah-olah sedang bekerja. Setelah sekian lama, lubang hitam mulai retak, dan pada saat itu, Wang Lin dengan cepat memindahkan lubang hitam lainnya. Energi yin dari tubuhnya. Dalam satu gerakan, dia membuka meridian di dantiannya. Sesaat, Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa. Saat lubang hitam pecah, kekuatan misterius mulai memenuhi tubuhnya. Wang Lin bahkan tidak berkedip. Dia mulai mengisi meridian berikutnya. Kali ini, dibutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya, dan setelah melihat bahwa energi yin mungkin tidak cukup, Wang Lin menambahkan sisanya. Energi yin ke dalam aliran energi yin. Uap energi yin membentuk pusaran yang beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Sarannya berputar semakin cepat, artinya waktu untuk inovatif sudah dekat. Malam perlahan tiba. Wang Lin masih dalam tahap akhir inovatif. Pusaran itu masih berputar, dan karena berputar begitu cepat, ia tampak seperti nebula. Meski terlihat sangat lambat dari luar, kenyataannya ia berputar terlalu cepat untuk dilihat oleh mata. Hingga tengah malam, saat energi yin paling padat, tubuh Wang Lin masih seperti lubang hitam. Ada pusaran energi yin selebar 20 kaki yang berputar di sekelilingnya, dengan cepat diserap. Dalam jarak 10 kaki dari Wang Lin, itu seperti penggiling daging untuk energi yin. Semua energi yin dilahap dengan kecepatan gila. Energi yin dalam jumlah besar diserap oleh Wang Lin dan langsung ditambahkan ke pusaran di tubuhnya. Pusat itu menjadi semakin besar, hingga hampir di luar kendali Wang Lin dan masih semakin tak terkendali. Dia segera tertegun dan ingin berhenti, tetapi ternyata dia tidak bisa lagi mengendalikan pusaran itu saat dia melihatnya semakin membesar. Wang Lin mulai gelisah karena tidak ada catatan tentang hal ini dalam catatan metode kenaikan dunia bawah. Wang Lin tidak tahu bahwa alasan kenaikan dunia bawah disebut teknik iblis adalah karena variasinya terlalu besar. Beberapa sangat bermanfaat sementara yang lain akan membunuh penggunanya. Dan si Tunan masih tertidur, jadi Wang Lin harus menyelesaikannya sendiri. Saat torsi bertambah, kekuatan hisap juga bertambah, dan radius 10 kaki meningkat dengan cepat. Ini adalah lingkaran setan. Semakin luas jangkauannya, semakin banyak energi yin yang diserapnya. Semakin banyak energi yin berarti semakin cepat berputarnya berkembang, berarti semakin banyak energi yin yang diserap. 20 kaki, 30 kaki, 50 kaki, 70 kaki, 100 kaki. Semua energi yin dalam radius 100 kaki mulai bergerak dengan keras saat ia mengalir menuju Wang Lin. Pergerakan besar energi yin ini mempengaruhi seluruh energi yin dalam jarak 1000 kaki, menyebabkannya bergerak seolah-olah ada tangan raksasa yang membimbingnya. Wang Lin sudah benar-benar kehilangan kendali atas pusaran itu dan setelah waktu yang tidak diketahui, dantiannya menerobos dengan keras. Ini adalah kedua kalinya dantiannya menerobos, dan seperti pertama kali, lubang hitam terbentuk di dantiannya.
Perubahan pada tubuhnya segera menyebabkan energi yin yang diserap ikut bergerak. Jika Wang Lin tanpa henti menyerap energi yin dari lingkungan sekitar sebelumnya, hisapan itu sekarang memacunya. Dalam sekejap, seluruh energi yin dalam jarak 100 kaki langsung dimakan oleh lubang hitam, menyebabkan gangguan energi yin yang lebih luas. Segera, tikungan tersebut meningkat dari 100 kaki menjadi 150 kaki, 200 kaki, 300 kaki, 500 kaki, 700 kaki, dan akhirnya lebih dari 1000 kaki. Jika seseorang melihat dari langit, mereka akan menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan. Semua energi yin melonjak dengan hebat di sekitar satu titik pusat. Di kedalaman terkubur, orang biru aneh itu sedang memegang tubuh binatang di tangannya. Dia menggigit sepotong daging dan mulai memakannya ketika dia tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia segera membuang makanannya dan berlari Wang Lin seperti kelinci menuju ketakutan. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti dan memperhatikan bahwa semua energi yin mengalir ke arah yang sama. Dia sedikit ragu, tapi melanjutkan, namun, dia berhenti 3000 kaki dari lokasi Wang Lin dan penampilannya menjadi lebih mengejutkan. Sedangkan Wang Lin, saat dia membuat terobosan, semua energi spiritual yang berubah dengan cepat berkumpul di lubang hitam di dantiannya dan menyatu. Saat seluruh energi spiritual menyatu kembali, dia mendapatkan kendali atas pusaran di tubuhnya. Namun, jumlah kendalinya sangat kecil dan hampir tidak cukup untuk menghentikan pusaran energi yin di dalam dirinya. Wang Lin mengatupkan giginya. Dia memutuskan untuk berhenti mencoba menghentikan penyerapan energi yin dan menerobos untuk ketiga kalinya. Di bawah kendali Wang Lin, sejumlah besar energi yin menghantam dantiannya. Dantiannya pecah menjadi banyak bintik biru dan di dalam bintik biru itu ada kristal biru tua. Energi yin dalam jumlah besar di sekitarnya dan memasuki kristal biru tua. Warna kristal menjadi semakin gelap hingga menjadi hijau. 3 terobosan dengan mudah diselesaikan dan inti dingin muncul di dantian Wang Lin. Banyak tangan kecil terulur dari inti dingin dan menjangkau setiap bagian tubuh Wang Lin. Energi spiritual di tubuhnya dengan cepat mengalami perubahan setelah munculnya inti dingin. Wang Lin masih dingin dan dia merasa jika dia terus menyerap energi yin, dia akan meledak. Perasaan ini terkonfirmasi ketika ia mulai merasakan rasa bengkak. Wang Lin mengatupkan giginya lagi dan memutuskan bahwa itu semua atau tidak sama sekali. Dia memindahkan energi yin dan memutuskan untuk mencoba terobosan keempat. Situ Nan telah menunjukkan bahwa lapisan pertama, keempat, dan ketujuh sangat sulit karena itulah pertama kalinya seseorang mencoba membuat terobosan di dantian, laut Qi, dan meridian leluhur. Seseorang seharusnya berhenti setelah melakukan terobosan ketiga untuk memelihara inti dingin sebelum mencoba terobosan keempat. Namun energi spiritual dalam tubuh Wang Lin telah bercampur dengan energi yin yang sangat besar, dan karena dia perlu mengeluarkannya, dia hanya dapat mencoba terobosan keempat. Laut Qi di dadanya terbuka. Pusaran yin perlahan terangkat ke atas hingga mencapai laut Qi dan mulai berputar lebih cepat lagi. Pusaran itu tanpa henti melahap energi yin. Wang Lin mencoba menerobos berkali-kali, tetapi dia selalu gagal. Langit perlahan mulai terang. Energi yin dalam jarak 1000 kaki perlahan menghilang, hingga semuanya lenyap. Laut Qi di dadanya masih belum terbuka. Wang Lin akhirnya mengerti mengapa metode kenaikan dunia bawah begitu sulit. Dia telah mencoba membuka laut Qi-nya lebih dari 100 kali, tetapi dia selalu gagal, dan setiap kali gagal, dia kehilangan sebagian energi yin. Energi yin dalam jumlah besar secara bertahap digunakan oleh semua upaya untuk menerobos. Seiring dengan kenyataan bahwa hari itu tiba dan semua energi yin menghilang, sisa energi yin perlahan-lahan diserap oleh inti dingin Wang Lin. Wang Lin menyerap terlalu banyak energi yin malam ini. Seluruh energi spiritual dalam tubuhnya mengalami perubahan dan berubah menjadi energi spiritual yin. Dari segi kuantitas, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual yin-nya berjumlah 2 kali lipat dari energi spiritualnya sebelumnya, yang berarti bahwa dia sekarang berada di puncak tahap awal pendirian yayasan. Dia membuka matanya dan mengingat apa yang terjadi tadi malam. Meskipun dia khawatir, dia kebanyakan mempertimbangkan pro dan kontra dari jenis budidaya ini. Kejadian tak terduga saat berkultivasi malam hari membuka cara berpikir baru baginya. Keuntungan dari jenis budidaya ini cukup jelas dan kekurangannya adalah terlalu berbahaya.
Satu gerakan salah maka dia akan meledak, tapi berkat pengalaman ini, dia akan memiliki kendali penuh di lain waktu dan itu akan menurunkan bahayanya. Wang Lin bergumam, sepertinya saya harus mencari tempat berlindung baru. Meskipun jumlah energi yin besar, kualitasnya terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan saya untuk membuat terobosan. Saat ini, peluang Wang Lin untuk menerobos terlalu rendah, namun menurut catatan, semakin tinggi kualitas energi yin, semakin besar peluang untuk melakukan terobosan. Wing Lin teringat tes yang dia lakukan beberapa bulan lalu dan teringat bahwa pilar di sekitar manik batu itu berkualitas tinggi peringkat 1, jadi dia membuat keputusan. Pada saat yang sama, langit di luar hutan tiba-tiba menjadi gelap ketika seorang lelaki tua yang melepaskan tekanan besar muncul secara diam-diam. Dia memandang hutan di bawahnya dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Li Er, kakek Tai ada di sini untuk membalas dendam padamu. Orang yang datang adalah nenek moyang keluarga Teng, Teng Huayuan. Dia mengumpat sepanjang perjalanan ke sini, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menemukan lokasi pasti pembunuh cucunya. Seolah-olah ada kabut yang menghalanginya. Dia tidak dapat menentukan lokasi pastinya, tetapi tahu bahwa pembunuhnya ada di hutan di bawahnya. Adapun hutan ini, itu adalah tempat yang tidak ingin dia jelajahi kecuali dia tidak punya pilihan. Hanya dengan pemindaian, dia bisa mengetahui betapa berbahayanya dan bahwa di dalamnya terdapat makhluk yang bahkan dia tidak berani mengacaukannya. Tetapi karena kematian Teng Li, dia tidak bisa terlalu diganggu. Dia percaya bahwa selama dia diam dan hanya mencari musuhnya, makhluk kuat tidak akan keberatan. Setelah merenung sejenak, dia mengatupkan giginya dan menyerbu ke dalam hutan. Di dalam reruntuhan hutan, tutup peti mati terbuka tanpa suara. Tangan layu yang memancarkan cahaya hitam dan ungu perlahan muncul dari dalam peti mati. Tangan itu mencengkeram erat dan tiba-tiba, bola petir ungu muncul di tangan, melepaskan aura berbahaya. Waktu 100 tahun telah habis. Tuanku, kamu menyerahkan tubuhmu untuk melarikan diri sebelumnya, tapi kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Bersambung.